Halo guys, ini aku lagi di terminal di Dushanbe. Ini bukan terminal bus sih, karena nggak ada bus. Jadi ya terminal umum. Karena di sini nggak ada bus, yang ada adalah sharing taksi naik mobil. Jadi sharing mobil gitu. Dan sekarang aku mau ke kota yang namanya Hujan, bukan hujan ya, tapi hujan. Harganya dari Dushanbe ke Hujan tadi ada yang namanya 250. 200 somoni. Terus ya udah akhirnya aku dapat yang murah, untungnya dapat 150 somoni sampai ke Hujan. 100.000 ya naik sharing taksi ini. Dan ini aku udah di taksi, minta duduk paling depan. Spasiba. А сколько часа доехать? 4 часа atau pada? Jadi aku tadi tanya, aku mau duduk di depan, padahal udah diambil sama cowok kan sebenarnya tempat duduk depan ini. Tapi aku bilang aku mau lihat kota. Oke deh. Panas banget cuaca hari ini sampai gosong gue. Yaudah, bismillah. Dan ini adalah pemandangannya di sini. Gunung-gunungan, iya. Penampakan. Untuk nama terminal sendiri di sini adalah namanya terminal Cobok, bukan Cebok. Terminal Cobok. Jadi di sini begitu nyampe bakal ada yang banyak banget driver yang nawarin untuk sharing taksi. Oh iya, dari sini maksudku ke sini dari center juga bisa naik bus. Iya, tapi karena barang luarku banyak jadi naik taksi tadi 25 som, 40 ribuan. Ya, ini udah berangkat guys, udah berangkat. Stop Zabil. Блин. Bensin dah. Не. Сейчас бензин один заправимся и поедем. Хорошо? Хорошо. Bensin kasih liter сколько стоит тут? 11. 11? 10.90. $1 dah. $1, да. Литр доллар. Iyalah, ternyata aku tadi tanya berapa sih harga bensin di sini, ternyata harganya $1. 11 somon ya, $1 ya, 16 ribuan. Ternyata mahal, makanya harga bapak pun juga agak murah ya. apa sih Itu ya harganya. Nah itu harganya 10,9 atau 11,4. Да, вот Таджикистан это я первый раз. Я просто сейчас путаюсь, стою посред них Азии. А русский где научились? В Дубае научились, да? Как в Дубае учится русский язык? В Дубае все на русском разговаривают, а там английский, арабский нету. Нет, я училась в Москве. В Москве учились, да? Да. Какой институт? Высшая. Beginilah awal dari perjalananku dari Dushanbe menuju kota Hujan. Untuk diketahui, harga tiketnya antara sekitar 150 sampai 250 som, tergantung dari jenis mobilnya dan juga nego sama drivernya. Setelah tanya beberapa driver, aku dapat driver ini dengan mobilnya kecil diisi oleh 4 penumpang dan membayar 150 som. Drivernya ramah banget, ngajakin ngobrol sepanjang perjalananku ini. Di dalam mobil ada 4 laki-laki dan aku cewek sendirian. Wajar sih awalnya agak takut gimana gitu. Tapi ternyata syukurlah aman-aman aja kok. Aku lihat memang cewek Tajikistan itu jarang yang keluar sendirian, cenderung konservatif sih. Ya betul amat sih, beruntung aku duduk di kursi paling depan, jadi bisa sambil menyaksikan indahnya pemandangan jalan dari Dushanbe ke Hujan. Malin Gigoran. Ini direm. Деревья, но крутой деревья. Понятно. Дома дорогие. Сколько стоит дорогие? $200,000. Да? Вот это все $200,000. Дома? Так дорого, это же жопа. Почему жопа дорого стоит? Здесь курорт, да, курорт отдыхает. Ага. А как вас зовут? Zarif. Jarak dari Dushanbe ke Hujan adalah 300-an kilometer. Untuk mode transportasi yang paling digunakan adalah sharing taksi seperti ini. Tidak ada bus dan tidak ada kereta langsung. Pesawat pun tidak selalu tersedia setiap harinya. Sebenarnya aku inginnya naik kereta. Biasanya di negeri bekas Uni Soviet itu dibangun sistem transportasi kereta yang bagus. Tapi ternyata tidak di Tajikistan. Alasan tidak ada kereta langsung dari Dushanbe ke Hujan adalah karena wilayah geografisnya yang kurang mendukung, terbatasnya sarana infrastruktur, dan juga batas wilayah geopolitik.
Memang ada jalur kereta di Tajikistan, tapi itu tidak langsung dan lebih digunakan sebagai kereta barang, bukan kereta penumpang. Adapun jalur kereta di Tajikistan, keretanya harus muter melewati wilayah Uzbekistan yang mana membuat perjalanan semakin lama dan ruwet. Sepanjang perjalanan pemandangannya gunung terus. Ini adalah pegunungan Van. Sebagai informasi, sekitar 93% wilayah Tajikistan adalah pegunungan. Itulah sebabnya negeri yang terkurung daratan ini sering disebut sebagai negeri pegunungan. Ya, mirip sama seperti tetangganya di Asia Tengah seperti Kirgistan. Sepanjang perjalanan dari Dushanbe ke Hujan, banyak melewati jalan pegunungan berliku, lembah curam, dan juga banyak terowongan. Terowongan ini bernama Terowongan Anzob atau di Tajikistan disebut sebagai Nakbi Istiqlal yang artinya terowongan merdeka. Dari informasi sih panjangnya sekitar 5 kilometeran. Sebelum terowongan ini ada, perjalanan dari Dushanbe ke Hujan harus memutar jauh melewati Uzbekistan atau kalau enggak melewati celah-celah gunung yang rawan longsor dan bersalju saat musim dingin. Terowongan Anzob ini dramatis banget bangunannya, di dalamnya gelap sangat. Terus udaranya lebih dingin. Katanya sih dulunya sangat berbahaya karena tidak ada ventilasi, gelap gulita, dan berlubang-lubang. Terus sering terjadi kecelakaan. Sampai-sampai pernah dijuluki sebagai terowongan maut. Sekarang sudah diperbaiki, tapi saat lewat di dalam terowongan seakan-akan seperti memasuki perut bumi. Setelah 3 jam, kami berhenti sejenak di tengah-tengah kawasan pedesaan. Gak tahu ya namanya kawasan apa. Sambil lihat-lihat kawasan sekitar, perantangan kaki, dan foto-foto sejenak. Hola, ini aku lagi di pertengahan jalan antara Dushanbe dan Hujan. Udah berapa jam ya? Hampir 3 jam. Lagi rehat sama beli itu. Itulah roti kering yang terbuat dari susu. Aku nggak suka sih ini. Di sini driver dan penumpangnya mampir untuk membeli susu sapi yang dikeringkan. Aku pun sempat nyoba, rasanya nggak enak banget. Jadinya ya aku nggak beli apa-apa. Hampir tidak ada penduduk di sekitar wilayah sini. Aku amati di Tajikistan hanya di ibu kota Dushanbe yang modern, di kawasan lainnya masih cenderung tertinggal. Pengalamanku saat di Dushanbe sih pernah juga kejadian mati lampu, mati listrik, mati air selama seharian. Ngeselin banget sih waktu itu. Walau di pinggirannya masih banyak kawasan tertinggal, tetapi jalan sepanjang perjalanan aspalnya mulus-mulus. Tidak kujumpai jalanan yang berlobang maupun jalanan yang tidak beraspal. Jadi bisa dikatakan infrastruktur jalanannya sudah memadai dari ibu kota menuju kawasan bagian utara Tajikistan. Sampai juga nih di kota Hujan. Ini udah sampai kota Hujan. Kota terbesar kedua di Tajikistan. Selamat datang di kota Hujan. Setelah berapa jam ini? 6 kurangi 2, setelah 4 jaman kurang lebih aku udah sampai Hujan di sini. Ya beginilah, ini belum di center sih, jadi nggak tahu kayak apa. Ini rehat dulu aja. Dari Hujan aku mesti ganti taksi lain untuk menuju ke perbatasan antara Tajikistan dan Uzbekistan. Kita center ini. Это уже край. Дальше будет Шарджа. Это Дубай, это Шарджа. Di Papat Mas Kawida. Да, от Москвы. Oke deh, udah sampai Hujan. Ini sopirnya. Aduh, capek banget. Сколько километров еще осталось? 2 kilometer. Oke deh, aku sekarang udah naik taksi, ganti taksi ya, untuk menuju ke perbatasan Oibek ya, perbatasannya namanya. Nah, ini masih di kota Hujan. Dari sini ke perbatasan Tajikistan, Uzbekistan itu 75 km. Dan bayarnya 50 som atau $5. Ini masih nunggu penumpang kayaknya, masih nunggu penumpang penuh. Tidak ada transportasi langsung ke Uzbekistan, jadi mesti gonta-ganti mobil. Kalau dipikir-pikir agak ruwet memang, tapi saat sudah menjalaninya ya biasa aja sih. Cuma beratnya kalau bawaannya berat, ya rempong sih.
Pertama, naik sharing taksi dari Dushanbe ke Hujan. Kedua, naik sharing taksi lagi dari Hujan ke Bodor, Tajikistan, Uzbekistan. Dan nanti ketiga, naik sharing taksi lagi dari Bodor, Uzbekistan ke Tashkent atau ibu kota Uzbekistan. Kalau di total, harga semua perjalanannya kurang lebih 500 ribuan rupiah aja. Kalau tadi sama bapak-bapak, sekarang sama ama-ama di dalam mobil. Aduh duh, kaca mobilnya kotor banget dan berdebu. Jadi kurang bisa menikmati pemandangan matahari terbenam di antara perbatasan Tajikistan dan Uzbekistan. Setelah kurang lebih 1 jaman, sampai juga diriku di perbatasan Tajikistan. Dari tempat penurunan taksi ke kantor imigrasi jalannya cukup jauh. Kalau untuk jalan kaki, aku sampai ngos-ngosan membawa koper jadulku yang cuma 2 roda, bukan 4 roda. Aku udah sampai perbatasan. Ini menuju imigrasi di Tajikistan dan Uzbekistan. Capek banget. Ngomong-ngomong, ini semua bawaanku setelah aku timbang mencapai 40 kg. Di sini nggak ada troli kayak yang ada di bandara gitu. Ya terpaksa geret koper dan tasku yang berat kayak gini. Capeknya. Astaga. Oke deh, aku di imigrasi dulu. Entah kenapa di perjalananku ini aku nggak lihat traveler selain aku sendiri. Yang aku lihat mayoritas penduduk lokal. Ini dia suasana di dalam kantor imigrasi Tajikistan. Kantornya agak jadul sih. Selesai dapat stempel dari Tajikistan, keluarlah diriku dan kembali lagi berjalan kaki sambil geret koper. Agak menyebalkan sih. Di sini kantor imigrasi Tajikistan dan Uzbekistan tidak berada di dalam satu kantor. Terus aku mesti jalan kaki lagi hampir 1 kilometer. Dan tempatnya gelap banget. Gak praktis banget sih ini. Pengalamanku di perbatasan negeri lain, misalnya antara perbatasan Kenya, Uganda, Tanzania, kantor imigrasinya itu berada di dalam satu bangunan yang sama. Jadi kita gak perlu repot pindah-pindah tempat gitu. Di sini repot banget sih, mesti jalan kaki dulu untuk pindah imigrasi ke negeri lain. Di perbatasan Kyrgyzstan dan Kazakhstan pun juga gitu. Kantor imigrasinya beda lokasi dan beda gedung. Bikin repot aja sih. Oke deh, aku udah selesai bersih-bersih dari imigrasi Uzbekistan. Ini aku udah keluar dari imigrasi, udah masuk Uzbekistan. Welcome di Uzbekistan. Ini aku naik sharing taksi ya, dari sini ke Tashkent, bayarnya $10. Harus nego-nego karena ada yang genjot $20, $15, akhirnya dapat $10. Dasar si anjing, nakut-nakutin aja. Betul banget, ini jam setengah 10. Capek. Gimana ya kalau barang itu aja? Kosong tuh, kosong tempatnya. Ini ya, menurutku ini perbatasan antara Uzbekistan dan Tajikistan, Uzbekistan. Imigrasinya tempatnya nggak banget. Biasanya imigrasi itu lumayan oke lah, kayak misalnya aku waktu di imigrasi di Afrika, misalnya Uganda, Rwanda, Kenya, Tanzania, itu bagus gitu, terus enak gitu. Di sini nggak nyaman banget, apalagi aku yang bawaanku berat, bagasi berat, dan harus jalan jauh 1 kilometer lebih, hampir 2 kilometer. Pegel cuy, pegel banget. Ada anjing. Ya udahlah. Dari sini katanya 40 kiloan ya. Mendapatkan visa Uzbekistan di perbatasan gak pakai repot, cuma nyerahin paspor aja. Selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Tashkent dengan naik taksi. Oh iya, di sini banyak driver yang menawarkan taksi untuk menuju Tashkent. Jadi gak akan kesulitan. Cuma harus pandai-pandai nego aja sih. Berhubung aku sudah pernah traveling selama sebulan di Uzbekistan sebelumnya, jadi ini adalah kedua kalinya aku menginjakkan kakiku di Uzbekistan. Hanya saja kali ini aku cuma mampir semalam aja. Aku perhatikan sekarang ini Uzbekistan jauh lebih berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Oke deh. Terus keesokan harinya aku langsung cus ke bandara Tashkent
untuk terbang kembali ke Doha, Qatar. Ini pun pesawatnya nggak langsung, aku naik Air Arabia dengan tiket sebesar 6 jutaan. Air Arabia nggak murah, harga tiket pesawatnya mahal, tapi kelasnya hampir kayak Lion Air. Terbang dari Tashkent, lalu transit di Sharjah, baru dari Sharjah menuju Doha. Sekian ya ceritaku dari Asia Tengah, terima kasih udah nonton. Dah.